Shalom umat Tuhan di SCA Kasih Karunia yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Saat pagi hari ini bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh beribadah meskipun secara online, tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita lebih lagi bersama dengan Tuhan, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat kasih setiamu yang kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada hingga saat pagi hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Sebab itu Tuhan, mari Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, dan Engkau melayakan setiap hati kami untuk masuk lebih dalam bersama dengan Engkau. Hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat pagi hari ini Tuhan, biarlah kami semua tetap tinggal dalam pengurapan-Mu. Bagi umat-umat-Mu yang dimanapun berada saat pagi hari ini Tuhan, sukacita damai sejahtera Engkau tetap alirkan dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama Bapa, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Sebab besar kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Sebab hanya dekat dengan Engkau saja kami merasa tenang ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, hanya dekat Allahku, haleluya. Hanya dekat Allahku, amin Tuhan. Rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah lagi katakan,
kasih karunia Tuhanlah yang Engkau ada sampai saat pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya Tuhan. Sebab besar kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh ada hingga saat pagi hari ini, itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap hati umat-umat-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi bersama dengan Engkau saat pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan, tidak lebih lagi katakan selamanya Kau Tuhanku. Haleluya, haleluya. Yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan, lebih lagi katakan selamanya Kau Tuhanku. Selamanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan, tidak akan ku lepaskan. Tak akan ku lepaskan pengharapan. Sekali lagi katakan, tak akan ku lepaskan. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Haleluya Tuhan, ini kami umat-umat-Mu, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, kita mau bersorak bagi Tuhan, sebab Allah kita dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatan
hamba Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab kebenaran firman Tuhanlah yang mampu menguatkan kita di hari-hari ini. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Sebab ajaib karyamu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau
Kesempatan yang baik, kita bisa bertemu lagi pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dan kita bisa mendengar firman Tuhan dan memuji Tuhan. Pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema percaya dan mengasihi Tuhan. Saya ambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Percaya, orang percaya pasti disebut orang yang beriman. Orang yang beriman pasti hidupnya taat akan firman Tuhan. Tetapi jika orang beriman tidak taat terhadap firman Tuhan, pasti ada sesuatu yang hilang di dirinya, karena dirinya tidak lagi sesuai dipanggil orang percaya. Firman Tuhan saya akan bacakan dari Yohanes 1. Dari Yohanes 5 ini ayat 1-nya. Sudah ada hari raya orang Yahudi. Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Ayat 3. Dan serambi-serambi itu berbaring semua bersama orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan kolam air itu. Sebab waktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Dikatakan sini firman Tuhan tadi di ayat mengatakan ayat 4 ini mengatakan sewaktu-waktu. Ini artinya diartikan waktunya Tuhan, waktu Tuhan, kairos Tuhan, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlambat. Begitu juga jika Tuhan ingin mendekati diri kita, menolong diri kita, tepat pada waktunya. Tidak terlambat dan juga tidak terlalu cepat. Karena itu yang dibutuhkan dari diri kita adalah iman dan kesabaran. Dikatakan lagi, apapun penyakitnya menjadi sembuh. Menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Tidak ada dokter di dunia ini yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Dokter spesialis mata, jantung, ginjal, tetapi mereka hanya dapat menyembuhkan yang dispesialiskannya saja untuk dirinya. Tetapi Tuhan kita dapat menyembuhkan segala penyakit yang ada di dunia ini. Dahsyat Tuhan kita, karena Dia dapat menyembuhkan segala penyakit. Ayat 5. Di situ ada seorang 38 tahun sakitnya, lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Dikatakan tadi, karena ia tahu, Tuhan tahu penderitaan orang itu. Tuhan juga tahu masalah di hidup kita semuanya ini. Karena Dia Maha tahu. Mungkin saat ini di hidup kita ada lagi masalah. Masalah di kantong kita, masalah rumah tangga kita, masalah kesehatan. Semua Tuhan tahu. Maukah, dikatakan lagi, maukah engkau sembuh? Tuhan tanya kepada orang yang sakit 38 tahun, maukah engkau sembuh? Pertanyaan Yesus sungguh aneh, seperti orang pikun. Sudah jelas orang sakit ingin sembuh, tetapi Tuhan menanyakan, maukah engkau sembuh? Mengapa Yesus tanyakan maukah engkau sembuh? Karena manusia punya free will, hak memilih kehendak bebas. Manusia bukan robot, karena itu kita juga bisa menolak dan tidak percaya Tuhan. Karena itu kita adalah ciptaan Tuhan yang termulia, sebab kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ditambah lagi kita punya free will, kehendak bebas, kehendak kebebasan untuk memilih. Bab itu manusia bisa menolak Tuhan dan juga tidak percaya Tuhan. Karena itu Tuhan selalu tanya pada diri hidup kita, pada kita semua, maukah
Tuhan tanya lagi, maukah engkau mengasihi aku? Maukah engkau melayani aku? Maukah engkau meninggalkan dosa-dosamu? Maukah engkau percaya kepadaku? Tuhan, aku masih suka dengan dosa-dosaku. Tuhan tidak bisa memaksa kita, karena kita punya free will. Andai kata kita tidak mau tinggalkan dosa kita, Tuhan tidak bisa memaksa kita, karena kita punya kehendak bebas memilih. Dan dikatakan ayat 7, jawab orang sakit itu kaulanya, Tuhan, tidak ada orang menurun aku ke dalam kolam itu apabila air mulai goncang. Sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ditanya, maukah engkau sembuh? Mestinya jawabannya tidak Tuhan atau mau Tuhan. Tetapi orang ini menjawabnya, tidak ada orang yang menurun aku. Jawabannya tidak nyambung dengan pertanyaan Tuhan. Seringkali juga kita ini juga tidak nyambung dengan pertanyaan Tuhan. Ditanya apa, jawab apa. Disuruh apa, lakukan apa. Seperti orang lagi telepon nggak nyambung, bunyinya tulalit. Sering hidup kita pun tulalit. Orang ini pun ternyata yang lumpuh 38 tahun tulalit. Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Tetapi dijawabnya tidak ada orang. Sehingga kita kurang intim dengan Tuhan. Karena kita kurang intim dengan Tuhan, sehingga berkat mujizat seringkali tidak terjadi pada kita. Karena kita tidak intim dengan Tuhan, seringkali kita tulalit. Dikatakan orang tadi, tidak ada orang yang menurunkan aku. Artinya orang yang lumpuh ini selama 38 tahun hidupnya selalu mengandalkan orang. Tidak ada orang yang menurunkan aku. Jadi 38 tahun hidupnya mengandalkan manusia, mengandalkan orang. Akhirnya dia selalu kecewa dengan manusia. Firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah jika kita mengandalkan manusia, mengandalkan orang. Maka hidup kita tidak boleh mengandalkan manusia. Seperti orang ini 38 tahun hidupnya menderita karena dia mengandalkan orang. Namanya orang. Berkat jasmani, kesembuhan yang enak-enak pasti dia mau duluan. Enggak mungkin si lumpuh dikasih, lu duluan lah, nanti gua belakangan. Tidak, pasti waktu airnya mulai bergoncang, orang lain mendahuluinya. Dan si lumpuh tetap saja dia lumpuh. Ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Firman Tuhan mengatakan kepada si lumpuh, Yesus mengatakan kepada dia, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalan. Apa yang keluar dari mulut Yesus adalah firman. Pasti firman itu iya dan amin, dan pasti terjadi. Dan pada ayat 9, pada saat itu juga sebelah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Pada saat itu juga semula orang itu lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Orang ini taat dengan firman Tuhan. Waktu Tuhan Yesus mengatakan, bangunlah, angkat tilammu dan berjalan, lalu dia lakukan, lalu orang ini sembuh. Inilah kita harus mengerti. Kalau hidup kita juga sebagai anak Tuhan, hidup kita selaras dengan firman Tuhan, dan mau mendengar kata-kata firman dan melakukannya dan taat, pasti mujizat terjadi seperti orang lumpuh ini. Waktu dia Tuhan Yesus katakan, angkatlah tilammu dan berdiri, bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalan, dia lakukan dan air dia sembuh. Yang firman Tuhan, kita ingat bahwa kita harus mengikuti firman, menjalankan firman, dan melakukan firman. Pasti diri kita akan diberkati oleh Tuhan. Karena ketaatan akan firman Tuhan, orang lumpuh yang 38 tahun akhirnya sembuh dari penyakitnya. Kita tahu puji Tuhan buat dia dan juga buat kita.
Kesimpulannya, percaya dan mengasihi Tuhan. Poin pertama, karena Tuhan dapat menyembuhkan segala penyakit kita. Apapun penyakit kita, Tuhan dapat sembuhkan. Yang kedua, janganlah kita mengandalkan manusia. Kita terkutuklah kalau kita mengandalkan manusia. Ketiga, kita harus taat dengan firman Tuhan. Karena firman-Nya iya dan amin, apa yang dikeluarkan dari mulut Yesus adalah firman, pasti akan terjadi dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan menjadi berkat Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami, mendidik kami, memberi kami pengertian bahwa kami harus percaya dan mengasihi Engkau. Dan kami Tuhan tahu, dan kami harus menjalankan hidupkan sesuai firman-Mu. Tuhan, kami percaya karena Engkau bisa melakukan segala dalam hidup kami dan menyembuhkan segala penyakit kami. Dan juga kami harus lakukan beriman pada Engkau Tuhan, dan percaya pada Engkau. Dan kami percaya akan firman-Mu. Firman-Mu iya dan amin, dapat menyembuhkan si lumpuh yang 38 tahun, dan juga dapat menyembuhkan dan dapat memulihkan kehidupan kami. Apapun yang kelumpuhan kami saat ini, mungkin kelumpuhan ekonomi kami, mungkin kelumpuhan keharmonisan rumah tangga kami, mungkin kelumpuhan dalam kehidupan kami, dalam keuangan kami, Tuhan tolong, Tuhan berkatin. Terima kasih Tuhan, kami percayakan semua hidup kami dan keluarga kami dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Mari persiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan kami akan memuji Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur dengan pujian, dengan musik dan masuk pelataran bait
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita sudah boleh beribadah saat ini untuk kita boleh terus mendekatkan diri hanya kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa hari-hari kita senantiasa mau dicas yang baru dengan kekuatan roh kita terus diperbaharui hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa mengarahkan pandangannya, kasih setianya bagi setiap orang-orang yang rindu untuk melayani Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan doa, dan sebelumnya kita angkat pujian besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami, biarlah menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pagi siang hari ini dalam pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu, dan juga setiap kami semua jemaat yang boleh bersama-sama mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan memberkati, mengurapi kehidupan kami. Biarlah iman kerohanian kami terus mengasihi Engkau, percaya kami semakin sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di masa-masa pandemi ini kami tetap percaya bahwa tangan Tuhan akan senantiasa menolong kami dengan keajaiban dan mujizat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami percaya biarlah rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan melawat jemaat Tuhan, umat Tuhan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang dalam keletihan, kelelahan Tuhan jamah, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Mereka yang dalam persoalan, tantangan dalam setiap iman kehidupan mereka, Tuhan tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, dan biarlah mujizat Allah akan senantiasa mengalir di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, pulihkan bangsa kami, dan kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik atas bangsa ini. Terima kasih Bapa, kami alaskan seluruh doa kami dan kehidupan kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Mari jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, karena dari sana sumber berkat dalam kehidupan kita. Dan biarlah Engkau senantiasa hidup dalam perlindungan dan mengasihi Dia, percaya sungguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Biarlah kasih setia Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.